Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hidrogenasi dengan anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Alfian Anas Wiatmaka, yang kedua ada Audrelia Vicky Anantasama, yang ketiga ada Zaki Hisham Amdani, yang keempat ada Joan Arden Aristo, yang kelima ada Muhammad Rizky Hamdi Khatami Kurniawan, yang keenam ada Musdalifah, yang ketujuh ada Raisa Yuliana Barusi Manung Khalid, yang kedelapan ada Rifki Amar Pinuji, yang kesembilan ada Salsabila Arasi Siva Aura. Next. Yang pertama pendahuluan. Next. Pertama, latar belakang. Dengan definisi dari hidrogenasi sendiri yaitu suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan mengubah minyak nabati menjadi bentuk lemak yang biasa digunakan banyak orang dengan rasa yang lebih stabil dan harga yang lebih murah. Proses hidrogenasi dilakukan dengan dua alasan. Yang pertama untuk merubah minyak atau lemak ke bentuk fisik yang lebih mudah penanganannya, dan yang kedua untuk meningkatkan kestabilan oksidatif. Kestabilan rasa dibutuhkan untuk menjaga produk agar lebih tahan lama setelah pemrosesan dan pengepakan. Oleh karena itu, mengetahui proses hidrogenasi sebagai suatu proses untuk mengubah minyak cair menjadi padat dan semi padat sangat diperlukan. Selanjutnya, tujuan pembuatan makalah ini yang pertama yaitu mengetahui dan memahami prinsip dan dasar proses hidrogenasi. Yang kedua, mengetahui dan memahami jenis-jenis hidrogenasi. Yang ketiga, mengetahui dan memahami aplikasi proses hidrogenasi dalam bidang pengolahan pangan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Untuk pengertian dari hidrogenasi ini adalah sebuah proses untuk mengurangkan atau menurunkan jumlah ikatan lengkap dari sebuah senyawa hidrokarbon yang nanti uh, saat itu uh, ikatannya berkurang, maka uh, tingkat ketidakjenuhan juga berkurang. Nah, kemudian menurunnya jumlah ikatan itu mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa hidrokarbon tersebut. Next. Selanjutnya ada tujuan daripada hidrogenasi. Jadi tujuan dilakukannya hidrogenasi itu untuk memperbaiki sifat dari asam lemak seperti titik leburnya, stabilitas oksidasi, warna, dan juga mengubah lemak cair menjadi lemak pada plastis. Jadi hidrogenasi ini tuh memungkinkan kita untuk mengubah minyak nabati menjadi bentuk lemak yang biasanya digunakan oleh banyak orang dengan rasa yang lebih stabil dan juga harganya yang lebih murah. Nah, di proses hidrogenasi ini juga kita lakukan dengan dua alasan yang paling penting, yaitu untuk merubah minyak atau lemak ke bentuk fisik yang lebih mudah penanganannya dan juga untuk meningkatkan kestabilan daripada oksidatifnya. Next. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis reaksinya. Untuk jenis-jenis reaksi dari hidrogenasi itu ada dua, yaitu adisi hidrogen dan juga hidrogenolisis. Di mana untuk untuk adisi hidrogennya sendiri, proses ini umumnya terjadi dari adisi sepasang atom hidrogen ke sebuah molekul. Lalu untuk hidrogenolisisnya itu sendiri, hidrogenolisis itu merupakan suatu reaksi kimia di mana suatu ikatan tunggal karbon-karbon atau karbon heteroatom mengalami pembelahan atau mengalami lisis oleh hidrogen. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis dari hidrogenasi. Yang pertama merupakan hidrogenasi transfer. Hidrogenasi pada umumnya memanfaatkan gas hidrogen sebagai sumber hidrogen. Namun, ada juga reaksi hidrogenasi yang menggunakan senyawa lain sebagai sumber atom hidrogen. Tujuan dari kedua hal ini adalah sama, yaitu untuk menambahkan atom hidrogen pada suatu senyawa. Hidrogenasi transfer adalah suatu proses hidrogenasi yang tidak menggunakan gas hidrogen sebagai sumber hidrogen, namun memakai hidrogen yang terkandung dalam suatu senyawa sebagai pendonor hidrogen. Contohnya seperti larutan kalium format. Selanjutnya adalah hidrogenasi minyak. Proses hidrogenasi minyak mengakibatkan mengerasnya lemak yang diturunkan dari tanaman dan ikan, yang memungkinkan mereka untuk menjadi pengganti efektif bagi lemak hewani.
Pemanfaatan reaksi hidrogenasi yang paling terkenal adalah pada pembuatan minyak cair menjadi lemak padat atau semi padat. Pada aplikasinya, reaksi hidrogenasi berlangsung dengan bantuan katalis karena reaksinya cukup sulit terjadi. Secara termodinamika, reaksi ini lebih disukai karena reaksinya akan membentuk produk yang lebih stabil. Yang terakhir merupakan hidrogenasi etena. Pada jenis ini, etena bereaksi dengan hidrogen pada suhu sekitar 150 derajat Celcius dengan adanya katalis nikel yang halus. Reaksi ini menghasilkan etana. Reaksi ini tidak begitu berarti, sebab etena merupakan senyawa yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan etena yang dihasilkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hidrogenasi. Ada 4 faktor. Yang pertama ada temperatur, yang kedua ada kecepatan pengadukan, yang ketiga ada tekanan hidrogen dalam reaktor, yang terakhir ada jumlah katalis. Yang pertama temperatur, seperti kebanyakan reaksi pada umumnya, reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi ini akan berlangsung lebih cepat apabila temperaturnya semakin tinggi atau meningkat. Untuk yang kedua, kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan sendiri itu memiliki fungsi dalam hidrogenasi ini adalah untuk mensuplai hidrogen-hidrogen terlarut ke dalam permukaan katalis. Dan karena proses ini menggunakan katalis, jumlah katalis dan tekanan hidrogen dalam reaktor juga sangat berarti. Yang dimana jumlah katalis ini saat reaksi hidrogenasi akan berlangsung lebih cepat, maka seiring bertambahnya jumlah dari katalis yang akan kita gunakan. Maka peningkatan tersebut akan terjadi karena bertambahnya permukaan aktif pada katalis. Dan ada tekanan hidrogen dalam reaktor yang tak kalah penting apabila proses hidrogenasi ini biasanya berlangsung pada tekanan yang sama dengan tekanan hidrogen yang digunakan, berkisar antara 0,7 sampai 9 bar. Lanjut. Selanjutnya ada kelebihan dari proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi sangat cocok untuk lemak yang akan diolah menjadi margarin, shortening, coating, fats, minyak goreng, dan rice oil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan proses hidrogenasi. Margarin yang beredar di pasaran umumnya menggunakan proses hidrogenasi dalam pembuatannya. Sebagaimana diketahui bahwa reaksi hidrogenasi mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Namun dalam reaksi hidrogenasi, ada sebagian kecil asam lemak tidak jenuh mengalami isomerisasi, di mana terjadi perubahan konfigurasi dari cis menjadi trans. Lemak trans terkenal bersifat radikal bebas dan karsinogenik. Lemak trans yang bersifat radikal bebas, karsinogen, dan adanya timbulan kolesterol dalam darah dapat menjadi faktor utama resiko dan penyebab berbagai jenis penyakit kronis, degeneratif, dan kanker yang sekarang sedang mewabah. Selanjutnya, baik kesimpulan dari makalah ini atau PPT ini adalah hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen pada ikatan rangkap dari rantai atom karbon minyak atau asam lemak sehingga mengurangi tingkat ketidakjenuhan minyak atau asam lemak tersebut. Hidrogenasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hidrogenasi transfer, hidrogenasi minyak, dan hidrogenasi etena. Hidrogenasi dapat diaplikasikan dalam proses pengolahan margarin, shortening, coating fats, minyak goreng, dressing oil, dan lain sebagainya. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah dan PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hidrogenasi. Semoga ilmu yang didapat diaplikasikan di industri kimia nantinya.